Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari pemrograman mobile. Nama saya Sandi Kurniawan, AMD. Nah, di sini kita dikasih tugas dari Bapak Herianto MCom. Oke, kita buka dulu aplikasinya Android Studio dengan membuat project baru dan menggunakan template Empathy Activity. Selanjutnya kita rubah dulu nama projectnya menjadi tugas 1. Nah, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman yaitu Java. Bisa juga menggunakan Kotlin. Tapi kita di sini menggunakan Java. Selanjutnya akan tampilan desain seperti ini. Nah, untuk mendesain sebuah tampilan di Android Studio itu bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan desain atau GUI-nya, selanjutnya bisa menggunakan kode. Nah, tampilan untuk kodenya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan linear layout. Jadi untuk mengatur sebuah tampilan itu bisa menggunakan linear layout atau constraint layout. Baik, di sini kita pertama gunakan linear layout. Oke, selanjutnya, nah, untuk tampilan linear layout maka seperti ini. Nah, jadi selanjutnya untuk weight-nya itu kita rubah jadi match parent. Kita rubah jadi match parent. Kenapa? Supaya tampilan panjangnya itu menyesuaikan dari tampilan dari template-nya. Oke, selanjutnya untuk keterangannya itu kita kasih lebar. Kita kasih keterangan atau labelnya, tulisannya kita berikan lebar. Oke, tampilannya seperti ini. Selanjutnya, oke, kita lanjut buat di sini ada yang kelupaan. Di sini orientation-nya kurang. Jadi kita tambahkan orientation. Oke, kita tambah orientation jadi vertikal. Oke, jadi vertikal. Nah, oke. Lanjut, kita akan buat untuk edit text-nya atau text input-nya. Nah, jadi di sini kita menggunakan edit text. Nah, sama juga untuk layout weight-nya itu match parent supaya sama dengan panjang dari template. Untuk hack-nya kita menggunakan wrap content. Oke, selanjutnya kita buat ID dari teks inputan panjangnya. Oke, kita buat ID ed lebar. Oke, maaf untuk ID lebar ya, bukan panjang. ID lebar, kita buat ID-nya itu ed lebar. Selanjutnya, oke, kita tutup. Jangan lupa ditutup. Oke, tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Oke, lanjut lagi. Oke, sekarang kita buat label untuk panjang. Oke, kita masukkan text view. Nah, kita masukkan text view. Selanjutnya, weight-nya kita buat match parent. Hack-nya kita buat wrap contents. Oke, di sini teksnya untuk keterangannya itu kita buat panjang. Oke, kita buat panjang. Nah, selanjutnya kita akan buat edit text. Nah, edit text untuk panjang. Oke, kita buat edit text.
Untuk weight-nya kita buat sama seperti yang di atas. Hack-nya juga wrap content. Oke. ID-nya kita buat ed panjang. Oke, ed panjang. Oke. Kita tutup. Selanjutnya kita buat button. Ya, untuk tombolnya, weight-nya, hack-nya kita buat wrap content sama seperti yang di atas. Selanjutnya ID. Ya, ID untuk buttonnya itu BT hitung. Kita buat ya BT hitung. Oke. Nah, untuk teksnya supaya ada keterangan kalau itu tombol, oke, kita buat hitung ya. Jadi ada tulisan hitung di tombolnya. Oke, kita tutup. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ya, tampilannya akan seperti ini. Nah, inilah desain untuk linear layout. Kalau kita menggunakan linear layout. Oke, coba kita run. Di sini saya menggunakan emulator dari Android Studio-nya sendiri. Ya, biasanya saya pakai Nox, tapi saya ingin coba pakai yang ada di Android Studio. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, berhasil ya. Kita sudah berhasil untuk membuat sebuah desain untuk tampilan aplikasi kita dengan menggunakan linear layout. Oke, sekarang kita coba dengan menggunakan constraint layout. Oke. Nah, untuk tampilannya kita buat bersih dulu, blank. Selanjutnya kita masukkan text view-nya. Nah, text view-nya kita ganti teksnya menjadi panjang. Oke, kita jadikan panjang. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita coba run. Oke, tampilannya akan seperti ini. Nah, karena kita harus mengatur dulu dengan titik-titiknya, titik atas, kanan, kiri, bawah. Jadi harus kita atur dulu supaya bisa lebih bagus tampilannya. Oke, kita tarik ke sebelah kanan, tarik lagi ke sebelah kiri. Oke, itu kita tarik ke bawah biar jangan terlalu mepet. Oke, nah kita coba ya, coba jalanin, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya akan seperti ini gitu. Jadi mengaturnya harus dengan titik-titiknya, nozzle-nozzle-nya tadi gitu. Jadi harus dipaskan betul. Kalau tidak nanti akan bertumpuk tampilannya. Selanjutnya kita masukkan lagi edit text-nya. Oke, sama seperti label di atas. Oke, jadi kita harus tarik dulu kanan kiri, atas bawahnya. Oke, supaya tidak mepet sekali kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah. Oke. Nah, oke. Mungkin seperti ini lebih bagus. Selanjutnya kita ganti teksnya, itu kita kosongin aja. Ya, kita kosongin. Nah, untuk ID-nya, kita ganti. Ya, ID-nya menjadi ed panjang. Oke.
Oke, ini sama seperti yang di atas. Kita ganti teksnya jadi lebar. Untuk edit teksnya kita coba ya. Kita sesuaikan juga sama seperti yang di atas. Oke, mungkin ini agak dipercepat sedikit karena waktunya takutnya nanti terlalu panjang. Oke, teksnya kita ganti jadi lebar. Oke. Nah, untuk ID-nya kita ganti jadi ED lebar. Ya. Oke, yang atas tadi salah. Kita ganti ED panjang. Ya, kita ganti ED panjang. Oke. Selanjutnya yang di bawah kita ganti juga menjadi ED lebar. Oke. Oke, selanjutnya kita coba masukkan tombolnya. Kita masukkan tombolnya. Oke, buttonnya kita tarik ya, kanan kiri. Oke, kita sesuaikan. Oke, kita sesuaikan. Selanjutnya buttonnya itu kita ganti ID-nya. BT hitung. Oke, hitung. Untuk keterangannya kita ganti ya, jadi hitung. Nah, jadi tombolnya ada keterangan hitung gitu. Oke, selanjutnya kita masukkan label untuk keterangan hasil ya. Oke. Ini kita masukkan edit text dulu. Oke, kita ganti ID-nya. ID-nya ID hasil. Selanjutnya oke. Nah, untuk labelnya baru kita ganti. Labelnya kita buat Oke, teksnya labelnya kita buat hasil. Oke. Kita atur ya. Karena kalau pakai constraint layout kita harus ngatur titiknya ya. Garis-garisnya harus diatur supaya tampilannya tidak bertumpuk. Begitu. Oke. Oke. Kita coba run. Oke, ini ada error. Apa nih? Oke, kita coba. Oke. Tadi error ID-nya salah ya. Nah, ID dari buttonnya salah tadi. Oke, tampilannya sudah berhasil. Oke, seperti ini kurang lebih dari tampilan constraint layout. Nah, mungkin untuk langkah selanjutnya kita akan membuat aritmatika. Jadi kalau dimasukkan setiap nilai dari inputannya, kalau kita klik hitung maka muncul hasilnya. Begitu. Oke. Kita minimize. Langsung kita buat aritmatikanya. Oke, baik. Sekarang kita kenalkan dulu komponennya. Itu ada edit text, kita masukkan, ada ed panjang, terus ed lebar, ada juga ed hasil, terus ada juga dia button ya,
ada button. Oke, button hitung, BT hitung. Terus selanjutnya kita masukkan double untuk menampung datanya. Kita buat variabel panjang, variabel lebar, selanjutnya variabel hasil. Oke, langsung kita impor ya apa saja yang kita pakai. Selanjutnya untuk yang ada di main activity dan apanya kita inisiasikan dulu. Tadi ada edit panjang, terus edit text, selanjutnya find view by ID, selanjutnya ed panjang. Kita copy paste saja biar cepat. Copy paste, kita ganti. Ed hasil, ed lebar, kita ganti jadi ed lebar. Selanjutnya button ya, button BT hitung. Ininya kita buat button. Selanjutnya ini BT hitung. Nah yang ini kita buat ed hasil, edit text. Ini juga ed hasil. Nah sudah kita inisiasi. Nah selanjutnya kita buat nih ya, kita buat kalau misalnya buttonnya kita buat on click, diklik, nanti apa yang akan reaksi apa yang nanti yang akan ditimbulkan. Langsung kita buat create. Jadi nanti kalau udah diklik maka dia akan lari ke sini, ke prosesnya. Kita buat variabel panjang. Kita buat double. Ed panjang get text. Kita copy aja biar cepat. Panjang ini kita ganti jadi variabel lebar. Ini juga kita ganti jadi ed lebar. Baru kita buat variabel hasil ya. Variabel hasil sama dengan variabel panjang dikali dengan variabel lebar. Selanjutnya kita tampilkan. Ed hasil. Ed hasil set text. Nah, kita tampilkan nih
hasilnya, variabel hasil. Oke, kita save all dulu. Oke, sudah di save all. Nah, selanjutnya kita coba ya, kita run. Moga-moga tidak error. Oke, kita run. Kita tunggu. Oke, apa nih yang error nih? Aduh, oke, di sini variabelnya hanya kecil ya, harusnya H besar. Oke, kita run lagi. Oke, tunggu. Masih ngerendel. Untuk install Android Studio, oke, sebelumnya ada kendala juga kemarin untuk install Android Studio karena punya saya pakai Ryzen 5. Oke, ini muncul panjang, kita coba ya, panjang 20, terus 20, kita coba, moga-moga keluar. Nah, oke, berhasil ya, berhasil. Oke, kita save all.